Dan usai melaksanakan open house, Presiden Joko Widodo menerima perwakilan GNPF di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, perwakilan GNPF menyampaikan banyak hal langsung kepada Presiden. Salah satu hal yang disampaikan oleh GNPF adalah permintaan untuk dapat berkomunikasi lebih lanjut dengan Presiden. Atas permintaan perwakilan GNPF, Presiden menyatakan menerima semua pihak untuk berkomunikasi, terutama dengan memanfaatkan momentum Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta Menko Polhukam Wiranto. Ini masalah komunikasi ya, mari kita buka komunikasi gitu aja. Berarti ya. Ini kan sekali lagi ini tadi acara Idul Fitri open house, jadi beliau menerima siapapun yang memang ingin untuk bersilaturahmi, termasuk beliau-beliau ini ya. Dan ini bagi kami adalah sebuah kesempatan untuk bisa menyampaikan dalam rangka momen halal bihalal ini hal-hal yang selama ini menjadi harapan kami, jadi lebih cair suasananya karena terkait dengan suasana lebaran, beda kalau suasana demo gitu ya. Dan alhamdulillah Pak Presiden juga mendengarkan satu persatu dari kami. Dan Wapres Yusuf Kala sore ini menggelar open house. Segera kita bergabung dengan Hairunisa di kediaman Wapres Yusuf Kala. Siapa saja yang hadir dan sudah hadir maksud kami pada sore hari ini? Hairunisa, silahkan dengan laporannya. Iya, Caca, betul. Wakil Presiden Yusuf Kala sore hari ini menggelar halal bihalal atau open house di rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Sebenarnya sejak tadi pagi, Yusuf Kala beserta Ibu Mufidah Kala juga sudah menggelar halal bihalal, namun masih di kalangan keluarga besarnya saja. Baru sore ini halal bihalal di rumah JK dibuka untuk masyarakat umum, dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sore ini pun sejumlah pejabat dari unsur pemerintah ataupun pengusaha juga sudah tampak hadir, diantaranya Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia Ruslan Rusadi, kemudian juga tadi kami lihat ada kedatangan dari Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto. Dan untuk warga atau masyarakat umum, kami tadi sempat berbincang, beberapa dari mereka ada yang datang dari Jakarta, tapi ada juga yang datang dari luar Jakarta. Sebagian dari mereka ada yang datang berdasarkan undangan, tapi ada juga yang berdasarkan atas inisiatif mereka sendiri. Mereka-mereka yang datang atas inisiatif mereka sendiri ini memang berkeinginan untuk bersilaturahmi dan bertemu secara langsung dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, yang mungkin kalau bukan di Hari Raya Idul Fitri, kesempatan ini akan langka sekali. Dan sore hari ini Anda bisa lihat di belakang saya, puluhan dari masyarakat umum sudah mulai mengantri di depan rumah Yusuf Kala. Pengaturan cukup ketat yang diawasi oleh petugas keamanan. Mereka masuk diperiksa satu persatu secara ketat melalui metal detektor. Bukan hanya dari kalangan anak-anak, ada juga dari kalangan dewasa dan juga orang tua, dan kami juga melihat dari kelompok tunanetra. Acara ini dibuka oleh Yusuf Kala sebagai ajang silaturahmi keluarganya dengan masyarakat umum, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta. Mereka diatur untuk masuk per 20 orang agar silaturahmi ini bisa berlangsung tertib dan juga nyaman. Kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya Presiden Joko Widodo beserta istri akan juga ikut bersilaturahmi di rumah dinas Yusuf Kala, ikut berbaur baik dengan keluarga Yusuf Kala, kemudian dengan unsur pemerintah, pengusaha, dan tentunya dengan masyarakat umum. Dan saat ini tidak lebih dari 100 orang kalau kami pantau sudah mengantri di depan rumah Yusuf Kala. Mereka persatu sudah ada yang masuk ke dalam, namun hanya diatur per 20 orang. Setelah 20 orang tersebut keluar, baru 20 orang berikutnya diperbolehkan untuk masuk. Dan silaturahmi bagi masyarakat umum di rumah dinas Yusuf Kala ini dibuka hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Begitu Caca dan Indiarto, suasana silaturahmi di rumah dinas Yusuf Kala yang terbuka bagi masyarakat umum. Sementara itu yang bisa kami kabarkan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih Hairunisa. Kita masih punya waktu sampai pukul 10 kalau mau ikut halal bihalal di rumah Pak JK.
Terima kasih Karinisa. Iya. Ya pemirsa, kemudian kita akan melihat bahwa banyak kegiatan menarik yang dilakukan warga di sejumlah daerah dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selain bersilaturahmi antar sesama umat muslim, toleransi antar umat berbeda tetap terjaga. Kami akan ikuti laporan tersebut, silakan ya. Warga Kranji, Bekasi, Jawa Barat melakukan kegiatan silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri ini dengan cara unik. Usai mengikuti sholat Id, ratusan warga spontan berbaris di sepanjang jalan serta gang-gang untuk bersalaman secara massal. Antrian mereka pun cukup panjang hingga mengelilingi perkampungan. Selain bersalaman massal, warga juga melakukan doa bersama. Kegiatan bersalaman massal di sepanjang jalan seperti ini merupakan tradisi tahunan warga Kranji setiap perayaan Lebaran Idul Fitri. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Brimob Kota Jayapura, Papua mendapat pengawalan dari organisasi kepemudaan Nasrani dan organisasi masyarakat lainnya. Agar tidak membuat macet jalan raya, para jemaah juga memarkir kendaraan di halaman gereja yang berada di depan Makobrimob Jayapura. Sikap toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura, Papua terjalin baik. Setiap memperingati hari-hari besar keagamaan, antar umat yang berbeda keyakinan itu biasanya secara bergiliran saling menjaga dengan maksud agar pelaksanaan ritual keagamaan berjalan aman dan khidmat. Tingginya toleransi antar umat beragama ditujukan pula warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan umat muslim Kota Parepare menggelar sholat Id di alun-alun lapangan Andi Makassau yang lokasinya persis di depan gereja Katolik. Kita beralih ke informasi, Presiden Joko Widodo hari ini menjenguk mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara di Kota Bandung. Menurut Presiden Jokowi selama pertemuan, Solihin banyak memberikan petuah mengenai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden datang ke kediaman Solihin bersama Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki. Solihin yang pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Hasanuddin Makassar sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung karena menderita sakit stroke. Presiden Jokowi menceritakan selama pertemuan berlangsung, Solihin berpesan agar dirinya menjaga dan merawat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendoakan agar Solihin diberikan kesembuhan dan kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Usia beliau sekarang sudah 90 tahun, tetapi beliau masih sehat. Tadi banyak memberikan petuah-petuah kepada saya, terutama mengenai Pancasila dan NKRI. Beliau pesan betul agar Pancasila itu dijaga, dirawat betul-betul sebagai sebuah dasar negara, sebagai sebuah ideologi bangsa kita. Itu yang tadi dipesankan kepada. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bersama sejumlah lapisan masyarakat. Presiden berpesan agar momen Idul Fitri dijadikan ajang meningkatkan persatuan dan persaudaraan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum kita semuanya untuk meningkatkan kembali rasa persaudaraan kita, rasa persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News Update. Manajemen perusahaan otobus Rosalia Indah memastikan kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Raya Banyeman, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah bukan karena faktor internal. Pihak Rosalia Indah menyatakan setiap bus Rosalia Indah yang beroperasi sudah memenuhi standar kelayakan dan pengecekan. Saat ini pihak Rosalia Indah telah menerjunkan tim untuk mengurus segala hal terkait kecelakaan bus tersebut. Pihak Rosalia Indah siap memberikan santunan terhadap keluarga korban meninggal. Bus Rosalia Indah jurusan Jakarta-Yogyakarta terjun ke jurang di ruas Jalan Raya Banyeman, Kabupaten Purbalingga. Kecelakaan terjadi di sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat.
Bus bermuatan 40 orang yang datang dari arah utara atau Pemalang terjun ke jurang dengan kedalaman 10 meter. 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan menyebutkan salah satu anggota yang terlibat dalam penembakan nasabah Bank Davidson Tantono di SPBU dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat berjenis kelamin wanita bernama Rahel. Rahel adalah kekasih Safril, eksekutor sekaligus kapten pimpinan komplotan perampok yang menembak mati Davidson.